kuning. Ada yang tahu kemana ini Pak? Vakum ya. Kenapa perlu divakum? Karena di sini masih ada udara yang terjebak ya. Khawatirnya kalau kita nggak vakum nanti juga terbaca di sini di udaranya. Jadi sebelum ini dibuka, kita vakum dulu nih selang ini. Ini kekuatan tangan. Iya, karena ada karetnya kan. Ini berapa HP? Ini tepat kayak. Sebenarnya lebih pas. Sini kan ada. Harganya mahal. Apa ya? Tas kok. Ya tas kok mahal. Di bawah 3 juta lebih. Ada yang 7 juta. Itu kan yang seperempat. Beli yang murah aja lah, yang 1,5 aja. Ini bentar aja karena cuma di selang ini ya kita kan minus ya. Kalau di sini kelihatannya minus, tapi kalau dari vakum sempurna dia di nol. Minus 0,1 ampere. Nah kalau sudah ya caranya ini tutup, kemudian ini longgarkan Pak. Nah sudah longgar baru dimatikan. Kenapa dilonggarkan? Karena untuk membiasakan kita, nggak semua vakum itu punya valve ini Pak. Ya. Nah, ini kan kondisinya di bawah 0, minus. Kalau kita langsung matikan vakumnya, oli yang di vakum itu akan terusak ke selang ini. Gitu. Nanti kan si selang ini dipakai buat isi refrigeran ya. Nanti campur nantinya kayak gitu ya. Nah kalau ini nggak dipakai bisa dicabut, tetap kita masukkan sini. Nah, kalau sudah dalam keadaan vakum, baru kita buka ini. Ini kan model terbaru ya. Nah, ini udah kebaca di sini. Ini dalam kondisi mati. Kenapa? Full Ya. ya. Ini kebaca berapa suhunya untuk R32? Ini kan di bawah 30, satu stripnya itu 2. R27. Ya kan? Ini 20. Nih. Nih di antara 30. Ya, 27. Setengah. Sekarang ambil termometer, Pak. Gimana? Sebelah situ tuh. Sini ada. Nih. Harusnya ini ada yang buat udara ya. Nah, ini 28 di arah kita. Sini kan tadi 27 ya. Jadi kalau refrigeranya komposisinya pas, dia kan sama gitu kan. Ini kan cuma 1 derajat bedanya ya. Bisa saja pembacaan saya salah gitu. Kayak gitu. Mendekati kalau Tadi ya beda 1 Ada derajat. toleransi dah. Kalau melenceng jauh, misalkan di sini 28, di sini 20, kurang berarti refrigeranya. Atau di sini 28, di sini 40 kelebihan gitu. Jadi harusnya sama kayak gitu. Nah, untuk mengukur superheat kita perlu jalankan unit ya kurang lebih 15 menit gitu. Jadi nggak langsung nyala, langsung ukur jangan kayak gitu ya. Nanti pengukurannya itu kita running, nanti kan tekanannya akan turun. Kita ukur suhu di sini nih. Ya, pipa isap. Nanti pipa suhu yang di sini dikurangi suhu yang di sini. Itu superheat. Untuk split ya Pak. Ya, Karena untuk split itu kan adanya tadi cuma superheat doang ya. ya superheat aja. Sekarang nyalain aja Pak. Nyalain. Remote. Oke, sekarang mungkin sambil tunggu. Ini kita Iya. dari unitnya Pak. Inverter. Ini. Nah, ini kan yang kecil, yang besar. Ini yang menuju ke indoor. Ini yang balikan dari indoor ya.
Jadi dari sini tuh masuk ke kompresor Pak. Ya. Di kompresor itu ada akumulator ya. Nih akumulatornya. Jadi masuk dulu ke situ, baru ke kompresor, gitu ya. Nah dari kompresor ini masuk ke pipa yang ini, pipa yang kecil. Jadi kalau dari sini besar, ya, masuknya besar. Tapi keluaran dari kompresor jadi kecil. Di sini tekanan suhunya tinggi ya. Masuk ke sini, nanti masuk ke kondenser. Ya, ini kondensernya. Jadi ini dibuang panasnya ya. Dibuang, nanti outputnya itu ke sini. Ini ada ekspansi. Ekspansi. Nah ini inletnya nih, ya, strainer, ada filternya itu. Oh iya. Jadi karena di sini riskan mampet, ya. Jadi sebelum ini ada filternya dulu untuk yang debu kayak gitu. Jadi nggak mampet di sininya, tapi nanti mampet di filternya. Kayak gitu. Gimana Pak? Jadi sebelum ekspansi ada filternya ya? Ya. Kalau ini untuk AC standar bukan Pak? Rasanya saya nggak pernah lihat. Itu inverter itu. Kalau Oh, inverter. inverter. Iya. Kalau yang AC standar masih Kapiler. pipa Iya, kapiler. Dia filter juga nggak ada dia. Kenapa? AC standar itu filter nggak ada. Adanya akumulator juga. Strainer juga ada. Strainer. AC yang ada. Hampir semua AC ada strainer. Nah, di sini ada akumulator. Kalau akumulator kan buat misalnya biar yang ke kompresor itu gas. Kalau yang di unitnya multi split, pernah lihat multi split? Jadi ordernya satu, indoornya dua atau tiga ya. Nah di situ ada tambahan lagi di sini. Jadi setelah kondenser ada lagi bentuknya kayak gini. Itu namanya liquid receiver. Ya, jadi sebelum ekspansi itu kan tadi filter. Sebelum filternya tadi ada liquid receiver. Jadi untuk memastikan ke ekspansi itu cair semuanya. Liquid receiver. Sebenarnya kan udah diatur sama sakul tadi. Nah, ada alatnya lagi namanya liquid receiver. Itu letaknya setelah kondenser. Ya. Jadi ada dua ya tambahan komponen. Sebelum kompresor itu akumulator. Nah, sebelum ekspansi setelah keluar dari kondenser itu liquid receiver. Ada filter, ada liquid receiver. Iya. Untuk multi. Untuk multi kalau yang di yang kecil-kecil liquid receiver-nya nggak ada. Hanya filter aja. Hanya akumulator. Bukan yang setelah kondensor. Ya, hanya filter aja. Hanya filter ya. Filter. Liquid receiver itu setelah Kondenser. setelah kondensor juga kan? Di multi gitu. Hanya di multi. Enggak, di multi pokoknya unit-unit yang agak besar. Dari multi sampai ke Skyep api ada. Berarti di atas berapa PK? Pokoknya yang RA yang split ini nggak ada. Oh, RA split nggak ada ya? Gitu. Tapi kalau RA yang multi ada dia? Ada. Multi. Ada tapi kecil. Kecil. Kalau yang di sebelah kan ada, kita yang praktek juga itu Skyep itu lebih besar. Gitu. Tapi bentuknya overall sama. Tuh. Cuman dari strukturnya beda. Boleh saya gambarnya? Sini dulu. Bukunya boleh? Boleh. Oh, siapa? Tadi ya, sama-sama. Di mana, Pak? Sini aja, boleh ya? boleh. Jadi dari kompresor sebelumnya kan ada akumulator ya. Iya. Sebelumnya lagi ada evaporator. Ada ekspansi. Nah, di sini ada filter. Ya. Sebelum filter, kalau unit yang tadi yang besar itu ada liquid receiver. Liquid. Dari sini masuk ke kondenser. Ini masuk ke kondenser. Nah, kalau dari akumulator kan kita belah ya. Ini kan dari input dari EVAP ya. Dari EVAP masuk. Kalau misalkan ada yang liquid, dia turun ke bawah. Yang gasnya akan masuk ke kompresor ya, gitu. Masuk ke kompresor. Kalau yang liquid receiver
kebalikannya. Untuk cari dari kondensor. Ini misalkan dari kondenser, ya. Kondenser ada yang gas, ada yang cair. Nah, yang diambil itu yang cair. Yang cair. Betul. Jadi ini lebih bawah. Gitu. Karena yang mau diambilnya yang cairnya. Gitu. Ya. Jadi kalau di sini campuran, yang masuk ke ekspansi tetap nanti yang cairnya. Kayak gitu. Tuh. Nah, sebenarnya itu komponen yang tambahan ya, selain yang 4. Yang 4 itu kan kompresor, kondenser, ekspansi, valve. Tambahannya ada akumulator, ada filter, ada liquid receiver. Ada lagi pengaman, Pak. Pengaman itu safety device lah istilahnya di AC itu. Jadi kalau misalkan ekspansi mampet ya, nanti kalau terus-terusan pembersihannya jalan pecah dong ya. Istilahnya mampet, tapi ini terus nekan, pecah kan. Nah, dari situ ada proteksinya lah istilahnya. High pressure. Ya, proteksinya tadi betul. Ini high pressure di sini, Pak. Ya, high pressure. High pressure. Kalau di split gini high pressure-nya otomatis atau High pressure-nya nggak ada. oh nggak ada? Betul. Ini nggak ada. Ada juga low pressure ya. Sini low pressure. Jadi ada high, ada low. Nah, setelah kondenser kalau di AC lama itu ada namanya di pas di ini sebelum liquid receiver ada namanya fusible plug. Fusible. Ya, fusible plug. Bentuknya itu seperti mur, baut. Tapi dia ada warna merahnya di tengahnya. Jadi dia nempel di pipa. Nah, nempel di pipa gitu ya, di sal di pipanya di las. Nah, yang merahnya itu ketika di sini suhunya itu di keluaran kondenser kan normalnya 45 ya 50 kan. Kalau di situ 70 sampai 75 derajat si fusible plug-nya itu meleleh. Yang merahnya itu meleleh untuk membuang si refrigerannya keluar. Berarti langsung kebuang tuh? Ya, buang. Itu pengaman. Kalau misalkan di sini sampai 70 ya derajat Celcius. Berarti setelah dibuang ya harus diisi lagi, manggil. Harus, ya ininya diganti dulu, baru diisi. Oh, Jadi ini dia pengaman lagi. Kayak safety pressure valve. Ya. Takutnya high pressure-nya rusak, tapi tekanan terus tinggi. Nah, proteksi selanjutnya itu di sini. Itu kalau AC lama. Kalau yang sekarang itu sudah terkomputerisasi oleh PCB ini. Nah, high pressure kan di sini nggak ada, digantikan oleh ini Pak. Dan di sini. Termis yang di sini. Ya. Deteksinya suhu, tapi outputnya bisa tekanan. Ya, bisa dikonversikan bisa. Oh, di sini 50 derajat Celcius. Nah, ketika lebih dari itu dia ngeprotek. Tapi Ya, kan tadi ketika suhu naik, tekanan juga naik kan. Jadi bisa. Ya harus pakai tekanan gitu. Jadi di Termis pipa gitu. ya. Di EVAP juga sama ya. Di sini kan ada termis. Ada untuk yang di laboratoriumnya. Itu untuk low press-nya. Di situ minus ya. Kalau refrigerantnya beda kan di situ bisa sampai minus. Beku. Nah, itu memprotek juga. mana pecah kalau sama-sama. Jadi ada safety device, kemudian ada komponen yang mengamankan sistem refrigerasinya. Makasih Pak. Nah ini bedanya ya, kalau yang non inverter kan masih pipa kapiler, Ya. dia nggak bisa buka tutup, terus buka aja. Nah kalau ini namanya electronic expansion valve, gitu ya. Ini inputnya dari berbagai sensor yang dipasang di sini. Ada 5 total. Di indoor ada 2, di ini ada 3. Semuanya ngebaca, ini akan memperlihatkan. Misalkan ya, ini sensor ini ya. Di sini suhunya kan tadi 70 derajat ya. Ternyata naik suhunya, di sini ngedetek 100 derajat misalkan. Nah, ini kalau di sini 100 derajat, kompresor berarti lebih panas lagi, Pak. Iya. Nah, perlu ada proteksi nih dari sini. Ini ngirimin ke PCB-nya. PCB-nya ngirimin ke sini untuk ngebuka. Ya. Ngebuka refrigerantnya banyak. Jadinya ke sini jadi lebih dingin. Ya, banyak kan ke indoor jadi banyak. Di indoor bebannya kecil tapi refrigerantnya banyak. Jadi ke sini masih dingin nih. Ya.
untuk mendinginkan si kompresor. Jadi di sini akan turun suhunya. Jadi tidak overheat kayak gitu. Oh, ditaikin ada itu ya. Ya, ini otomatis kayak coil gitu. ya coil. Ini coil. Kayak solenoid valve. Ya, ya. Kalau solenoid valve dia on off. Ya ini AC apa DC? DC. Kalau solenoid valve kan dia on off. Apa namanya itu? Buka atau tutup. Ini electronic expansion valve atau EFV ya. Kalau ini dia bukanya itu berdasarkan push, bukan on atau off, bukan buka atau tutup. Jadi dari 0 sampai 480 push. Kalau 0 itu tutup, 480 push dia membuka. Dari 0 sampai 480 full. dia buka. Satuannya ya. Kalau 0 nutup, kalau 480 push buka. Tapi bukanya itu enggak buka tutup, bisa cuma 200, bisa cuma 50, tergantung sensor yang terbaca. Seluruh unit Daikin ada ini. Ada yang inverter ada. Oh, khusus yang inverter Ya, aja. Doang kalau gini ya. Itu kontrol dari ini gitu ya. Nah, biasanya kalau unitnya gak divakum ya, biasanya di sini kondensasi sini. Kenapa? Karena ada uap air di dalam pemipaan. Uap air yang di dalam pemipaan itu mampet di ekspansi. Karena mampet ekspansinya, suhunya bakal lebih kecil lagi. Istilahnya kan refrigerannya ketahan gitu ya, tekanannya jadi dropnya tinggi. Kalau dropnya tinggi, suhunya ikut turun. Ada uap air di dalam, maka uap airnya beku di dalam ekspansi itu, mampet jadinya. Nah, karena mampet itu di sini ada air ya, di sini jadi karatan. Gitu. Kalau karatan, ini kan medan magnet ya. Jadi cara kerjanya ini ada katup di sini buka atau tutup, naik atau turun ya. Kalau di sini karat berarti buat ngebukanya dia agak sulit karena ketahan karatan. Ya. Efeknya nanti kayak kurang dingin gitu rasanya. Padahal dari tekanan oke. Gitu. Karena ini karatan gitu ya. Kayak gitu. Itu beberapa termis. Ada juga ini termis ini. Ini tuh termis buat ngedeteksi suhu lingkungan. Suhu di luar ya. Ini kan ngisep ya sama. Karena sama ini. Nah, si sensor ini itu untuk mengendalikan kecepatan fan ini. Jadi kalau suhunya misalkan di bawah 18 derajat, ini akan low, pelan aja. Kalau tinggi, misalkan di atas 18 sampai 30, dia medium kecepatannya. Tapi kalau panas di luar ini cepat, high gitu ya. Jadi fan-nya ini DC. Dan sudah diatur gitu ya, kecepatannya otomatis ini. Jadi jangan heran kok yang itu pelan, kok besoknya jadi tinggi gitu. Karena ada di sini. Sensor apa namanya? Ini sensor termis juga. Ya, gitu. Kontrol variabel speednya. Ya. Ini buat untuk ini ya, untuk proteksi high pressure juga di sini. Kayak gitu. Nah, kadang yang jadi masalah karena kontrolnya kan seperti itu. Ini kalau lepas, ya, misalkan lepas ya dari pipanya. Lepas. Harusnya nempel di pipa, tapi ternyata itu nggak nempel di pipa. Kira-kira efek dari ekspansinya bakal gimana? Buka tutupnya gimana? Kalau ini terbuka, ya, lepas. Kurang efektif. Kurang efektifnya gimana? Itu kan biasanya harusnya apa? Ini kan kalau begini misalnya ada jaraknya udah ada dekat gitu, kalau ini Ya. agak jauh. Jadi bacanya salah. Bacanya salah, betul ya. Jadi kalau seperti ini, misalkan ya, ini aktualnya 70 derajat. Tapi si sensor karena lepas, dia ngebacanya lebih rendah. Ya, lebih rendah, bisa misalkan 40. Nah, oh, ini tuh 40 derajat. Padahal targetnya 70. Ini bakal nutup. Buka. Ya, ekspansi itu bakal disuruh nutup biar ini 70. Padahal udah 70 aktualnya. Tapi karena sensornya lepas, jadi ini buat nutup. Akibatnya AC-nya kurang dingin. Jadi salah satunya cuman karena ini AC bisa jadi gitu. Gimana kalau kena vibrasi kompresor bisa lepas ya? Bisa aja. Tapi tadi kalau dalam bisa. Iya. Bisa aja. Yang penting kita tahu nih fungsi-fungsi dari termis ya.
mana yang ngatur kipas. Ketika kipasnya mati, misal kompresor jalan, berarti ini ada masalah di sini kan. Iya. Berarti dia akan nol kalau ini di bawah 70 ya. Nggak sampai nol sih sebenarnya, jadi berkurang lah. Berkurang. Harusnya 400, 200 dia jadi turun, jadi sedikit kan. Berarti dia 400 kalau ini naik. Oh, berbanding lurus berarti ya. Ini naik, ini 400 naik dia. Buka. Enggak. Kalau ini naik, ya ini buka. Buka malah. Misalnya gitu. Nilainya nggak ketahuan, Nggak ketahuan, 400 ya. gitu ya. Tapi buka lebih besar. Kalau ini turun, dia menutup. Ada juga kontrol dari ini suhu ruangan. Ya, dari indoor. Misalkan kita pengennya di sini itu suhunya 25. Ya. Suhu ruangan di sini 30. Berarti delta T-nya berapa? 5 derajat kan? Iya. Kalau delta T-nya sudah mulai dekat, misalkan suhu ruangannya jadi 26. Kan delta T-nya cuma 1. 26 kurangnya 25 kan? Iya, 1. Nah, 30 sama 1 bukanya bakal beda di sini. Makanya itu menurut kayak gitu. Begitu juga dengan frekuensi. Nah, cuman kita itu ya belum familiar aja dengan yang inverter. Cuman kalau sudah tahu cara kerjanya, ini sangat mudah dipahami. Nah, kenapa kita itu mungkin ya beberapa customer itu enggan beralih ke inverter? Ya, karena inverter itu banyak sekali proteksi device-nya. Nah, itu. Sebagian besar itu belum paham proteksi device-nya gimana. Contoh aja tadi kalau misalkan terjadi liquid break kan ada proteksi dari sini. Kalau yang non inverter nggak ada. Mau kompresornya kena liquid break tetap aja jalan. Ya. Tetap aja jalan. Jadi seolah-olah nggak pernah trouble. Tapi sekalinya trouble harus ganti AC-nya. Tapi kalau ini dijaga. Ya. Bahkan waktu itu saya pernah nemu yang non inverter, sampai pipa yang dari kompresor itu pecah belah. Iya, sampai harus dilas lagi. Mungkin karena manfaat atau gimana? Bisa. Mana pecah itu di bawah sini. Sampai dari dekat udah mulai keluaran sini bawah pecah sampai panjang. Bisa dari jatuh. Iya. Ini tekanannya. Kayaknya sampai jatuh ya, sampai pecah gitu ya. Iya, kayak apa? Tapi belajar rapi gitu, Pak. Lurus gitu, Sobek. kayak disobek gitu. Tapi kan ini kan harusnya kan tebal kan pipa itu yang ini kan. Bisa meledak lah kalau kayak gitu. Iya. Atau bisa jadi proses pump down ya. Ada namanya diesel explosion ya. Jadi kalau bocor itu jangan di pump down. Nah, nanti malah meledak. Karena kalau di pump down ketika bocor kan di udara keisep juga ya. Iya. Nanti dia mau kompresi udara oksigen. Kalau oksigen ketemu oli dan terkompresi nanti meledak. Segitiga api. Iya. Jadi ini serbu percikan apa? Itu nempel di tubuh kita saking gedenya tekanannya. Ini Pak, saya mau menanyakan, ya kan ibaratnya suka sering nih nemu kasus kayak gini. Untuk resistansi tiap termis sama apa beda-beda? Tergantung Tergantung dari ininya, tergantung sini ketiga ini. Kalau untuk ketiga ini sama. Yang beda itu di AC yang mendeteksi temperatur udara ruangan. Udara ruangan. Yang di soket kan itu bisa lihat. Itu Iya. nilainya beda sendiri. Selain yang lainnya beda, yang lainnya sama. Sama yang ini ada beberapa yang jenisnya PTC. Ya, kan ada dua jenis termis. Ada NTC sama PTC. Kalau ini karena suhu yang besar, yang mendeteksi suhu yang besar, dia PTC biasanya. Jadi ketika dipegang, istilahnya dia nambah panas kan. Nah, tahanannya juga naik. Jadi berbanding lurus. Tapi kalau yang NTC, ketika yang kita pegang, tahanannya malah turun, jadi kebalikan. Nah, buat ngecek si termis, ini kita lepas, ya, di soketnya. Termis mana yang mau kita cek? Misalkan termis ini, kita cek tahanannya dengan multipressor di sini, satu sama duanya. Ini berapa sih? Nah, udah diukur berapa tahanannya, kita pakai termometer lagi, ukur suhu sekitar sensor ini. Nanti ada tabelnya.
misalkan suhu sekitar sensornya 25 di tabel kalau 25 derajat Tahanannya berapa? tahanannya harus berapa, sama kan nggak sama di sini gitu. Nah, tabelnya ada di mana? Tabelnya kita punya, Oh. atau bapak bisa download di Daikin Service. Nah, itu aplikasi, bapak bisa login dulu buat akun, nanti tinggal sebutin aja kita mau ngecek termis, tulis suhunya, tahanannya nanti keluar. Bikin service. Ya, Aplikasi Android. ya Android atau di App Store ada. Ada materi khusus di kantor nggak? Enggak ada. Adanya service, tapi itu ngebahas yang inverter. Terus ini kan ekspansi ya. Kalau ekspansi itu ada 2 jenis kerusakan. Bisa dari mekanikalnya, mekanikal tuh kayak karat, mampet, itu harus diganti. Ada juga secara elektronik ya, atau kelistrikan. Kalau kelistrikan biasanya ini tahanannya nggak ada, putus. Jadi koilnya nggak bisa narik magnetnya. Pengecekannya, ini kan yang putih itu sebagai groundingnya. Jadi putih sama kuning kita cek, putih sama apa? Coklat, kemudian putih sama biru, putih sama merah. Kita cek kan range-nya itu di 30 sampai 50 ohm. Bukannya harus ada kontinuitas ya Pak? Harus ada kontinuitas. Kita tahanan ceknya. Kalau salah satu nggak ada, berarti ini koilnya udah ada yang putus. Kalau kontinuitas itu sambung enggaknya, nyambung enggaknya. Oh ini nominalnya gitu Ya, nilainya ya. Bisa jadi kontinuitas dia masih nyambung. tapi secara nilai yang Ya, itu kan koil. Oke, mungkin kita lanjut ke yang itu.